Jadi perkawinan antara bur dengan senduro bagi yang pecinta tubuh kambing tinggi, terutama mengutamakan TB, tentu ini tidak cocok. Itu yang pertama, kita bahas ketidakcocokannya dulu teman-teman. Yang kedua adalah yang menghendaki telinga-telinga panjang. Karena hasilnya seperti ini, telinganya pendek teman-teman. Itu kurang cocok jika dikawinkan senduro dengan bur. Tetapi teman-teman, jika menghendaki yang memang tujuan utamanya adalah daging, saya rasa ini sangat cocok. Kenapa kok begitu? Mungkin kita bisa lebih dekat teman-teman. Ya, ini menjadi lebih bulat. Ini jarang sekali saya kombor teman-teman. Teman-teman, saya ingatkan di awal bahwa video ini hanya menjadi salah satu contoh di kandang saya, dan ini tidak berlaku untuk semua kambing bur yang dikawinkan dengan Jawa Randu maupun kambing bur yang dikawinkan dengan induk senduro teman-teman. Ini mungkin bisa menjadi salah satu bahan referensi teman-teman aja yang mungkin belum pernah mengawinkan dan berencana ingin mengawinkan. Oke teman-teman, kita langsung lihat dari dekat keduanya. Oke teman-teman, karena ini kambingnya dua-duanya berdiri, mungkin kita suruh rebahan. Teman-teman, pertama kita bahas dari pola warna teman-teman ya. Kalau membahas masalah genetiknya kan sudah jelas, ini 50%, 50%, maksudnya 50% bur, 50%-nya dari senduro, 50%-nya bur, 50%-nya Jawa Randu. Itu dari genetik. Sekarang kita mungkin membahas fenotip teman-teman ya. Kalau fenotip itu kan rumusnya tidak ada baku teman-teman ya. Rumusnya itu nanti ada apa ya, resesif sama dominan teman-teman. Jadi yang nggak tentu, masalah warna, masalah apa nanti telinga, itu jawabnya nggak tentu teman-teman. Langsung saja kita membahas untuk yang dikawin dengan induk senduro teman-teman. Ya, kalau hasilnya seperti ini, tentu kita bisa mengawati bahwa perkawinan antara jantan bur dengan induk senduro ini, induk senduronya lebih dominan di warna, karena ini tidak membawa warna dari pejantannya, bisa dibilang begitu teman-teman ya. Ini kan warna senduro full, cuma di telinga, bentuk badan, tinggi badan, depan itu apa nama teman-teman? Sebelah sini ini kan sudah membentuk kambing bur. Dari tinggi badan, terutama dari induk yang tinggi itu jadinya enggak terlalu tinggi, bisa dibilang lebih pendek. Jadi perkawinan antara bur dengan senduro bagi yang pecinta tubuh kambing tinggi, terutama mengutamakan TB, tentu ini tidak cocok. Itu yang pertama, kita bahas ketidakcocokannya dulu teman-teman. Yang kedua adalah yang menghendaki telinga-telinga panjang. Karena hasilnya seperti ini, telinganya pendek teman-teman. Itu kurang cocok jika dikawinkan senduro dengan bur. Tetapi teman-teman, jika menghendaki yang memang tujuan utamanya adalah daging, saya rasa ini sangat cocok. Kenapa kok begitu? Mungkin kita bisa lebih dekat teman-teman. Ya, ini menjadi lebih bulat. Ini jarang sekali saya kombor teman-teman, jarang sekali saya kombor. Tapi ini enggak lahiran sini, ada AirTag-nya. Ini lahiran di kandang Chandra Kirana Farm teman-teman. Kita boyong ke sini itu sekitar umur 4,5 bulanan kalau nggak salah. Dan di sini ini 95% lah hijauan. Mungkin seminggu sekali atau bahkan seminggu, nggak sampai lah seminggu 2 kali, itu rata-rata seminggu sekali itu memang kita kasih bekatul sama cetem. Itu cetemnya jarang-jarang, kalau bekatul itu bisa dipastikan seminggu sekali dia melahapnya. Tapi banyak sekali hijauannya.
Dan hasilnya seperti ini untuk yang induk senduru, teman-teman. Teman-teman juga bisa bantu ngamati dan mungkin Mati bisa nambahkan di kolom komentar. Ini untuk yang induk senduru. Kita geser ke yang induk Jawa Randu, teman-teman. Kalau kita bicara warna, teman-teman ya. Bicara warna, ini dari warna kepalanya ini sudah diwarna bur. Mungkin pejantannya seperti ini. Ini untuk pejantannya Kalipare Ucok, teman-teman. Jadi kalau diruntut dari ayahnya tentu itu Kalipare Ucok itu Pasifika, teman-teman ya. Tapi ya ini F1-nya Kalipare Ucok gitu biar lebih mendetail. Kalau kita bilang ini F1 Pasifika, kan nanti Pasifika yang mana? Maksud saya ya secara global ini kan Pasifika F1-nya, tetapi secara khusus spesifik ini adalah Kalipare Ucok. Sekarang kambingnya mungkin sudah nggak ada Kalipare Ucoknya. Mungkin kalau ini teman-teman kita mau bahas apa tadi, warna dulu ya. Dari kepalanya, warna yang nyangkut ini berarti lebih dominan di pejantannya, burnya masuk juga. Tetapi untuk badan ini saya rasa masih 50-50, teman-teman. Masih dominan di ini sih, Jawanya, teman-teman ya. Dari model kepalanya, bokongnya masih 50-50. Kalau dari fenotip yang terlihat ini, teman-teman. Sekarang kita membahas apa ini, teman-teman ya. Kita membahas masalah perkawinannya. Ini F1 TRJ. Tentu galur-galur lama biasanya seperti itu, hanya menggeret nama sang bapak. Kalau asal muasal TRJ itu kan sendiri dari Mikatel. Mikatel TRJ itu lahiran 2010, teman-teman ya. Jadi ya kalau bapaknya ini saya nggak tahu, mungkin kemungkinan besar nggak sertifikat BGBAA, teman-teman. Tapi kalau ini bapaknya bersertifikat BGBAA karena masih lahiran berapa ya? Yang jelas masih belum lama. Kalau Mikatel TRJ itu kan lahir 2010, jadi sudah lama. Sekarang enak gini, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan, enak mana? Kawinan yang bersertifikat atau kawinan yang nggak bersertifikat? Mungkin teman-teman ada pertanyaan seperti itu ya. Kalau saya pribadi menjawab, teman-teman, itu pasti enak yang kawinan bersertifikat, teman-teman. Artinya pejantannya itu terdaftar BGBAA, itu lebih utama kalau menurut saya, karena kalau IBGBA sampai saat ini kita belum bisa menelusuri secara online, tapi IBGBAA sudah. Jadi kita tahu semua galurnya itu cukup dengan lewat internet, teman-teman. Maksud saya seperti ini. Kalau ini kan cuma diambil global TRJ gitu ya, teman-teman, F1 TRJ. Kalau ini kan Kalipare Ucok, ada silsilah semua naik ya seperti itu, silsilah merah, teman-teman. Mungkin nanti kalau ada saya menemukan di webnya BGBAA, saya cantumkan untuk ayahnya. Sekarang misalnya ini dipakai F1 Pasifika, teman-teman ya. Kita pakai nama F1 Pasifika. Kan banyak sekali, teman-teman, kambingnya Pasifika itu. Nanti kita kerepotan untuk membuat F2-nya. Kalau ini secara mendetail, misalnya ini Kalipare Ucok, kan F2-nya bisa juga dikawin dengan Pasifika dengan nomor seri yang lain. F3-nya bahkan bisa dari Pasifika dengan seri yang lain. Artinya dalam F1, F2, F3 itu semua bisa melalui jalur Pasifika, asalkan tidak ada di kertas kuning, tidak ada di galur-galurnya itu. Tapi kalau nggak pakai secara mendetail, misal cuma galur Pasifika, ini F2-nya ya sudah harus dilempar ke Mikatel, atau F3-nya ke mana lagi, Winura mungkin, seperti itu, teman-teman.
Jadi jangkauannya kalau kita lebih spesifik ke F1 kali pari ucok misalnya, nanti F2-nya bisa ke Pasifika dengan seri mana, F3-nya Pasifika seri mana. Tetapi ini tentunya kita harus lihat sertifikatnya teman-teman. Dan aturan-aturan seperti ini tidak baku artinya teman-teman ya. Setiap farm, setiap kandang bisa memiliki haknya masing-masing. Seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan apa ini teman-teman ya. Sudah fenotip sudah, kalau genetik ya pasti 50% 50% karena F1. Dan ini sebenarnya nggak apple to apple karena yang putih ini dari kecil sudah di kandang sini mulai 4 bulan. Yang ini baru di sini sekitar 3-4 bulanan teman-teman. Suasana di sini masih mendung. Untuk suasananya mendung teman-teman ya. Dan kita belum mulai liputan lagi. Insya Allah dalam dekat-dekat ini kita mulai liputan lagi teman-teman. Ini tanaman sayur saya yang dipenuhi dengan rumput. Oke teman-teman, cukup sekian perbedaan antara hasil induk Senduro dengan induk Jawa Randu teman-teman. Video ini akhirnya saya tutup. Ada kurang lebihnya pasti itu, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini niat saya cuma memberi sedikit informasi teman-teman, tidak berniat menyinggung pihak manapun. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.